Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ittaqullah. Puji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita iman. Iman ini ibarat fondasi di dalam kehidupan. Contoh ananda semuanya. Contoh ini pepohonan yang di sekeliling SMA 1. Berapa tinggi besarnya pohon kita, mempunyai akar yang sangat besar. Itu adalah suatu fondasinya. Jadi ketika datang angin yang kencang, angin kacang tiba, hujan badai tiba, goyang kayu wakok, kadang rasulnya kakanai lokal, rukunya indah, dekara fondasi hebat. Apa itu kulo iman di diri awak. Ketika awak mempunyai iman, kadang-kala awak goyang batu sifat manusia. Tapi ketika goyang tagak padia, lurih padia, itulah iman. Kemudian awak masih diberikan Allah Islam. Islam kau sama dengan kendaraan. Bau awak pai ke sekolah, bau tu awak sama ibarat itu. Jadi kalau mempunyai agama itu artinya tidak kacau, berarti tentram awak, elo awak, agama awak mempunyai akhlakul karimah awak itu tenan sabaranu. Jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian Allah masih diberikan kepada awak saluran kesehatan juga kesempatan. Mudah-mudahan di bulan puasa bisa menjadi amal ibadah, segala gerak-gerik kita insya Allah dinilai ibadah oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iku ya salawat luar biasa, kurang pare timbang awak isu. Salawat kita yang memberikan nilai kebaikan awak nantinya. Dan insya Allah salawat kita malam itu awak, keluarga awak insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Isya tarawih yang dirahmati Allah. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, Bapak Ibu guru semasa bersama, juga tenaga pendidikan, juga yang kami sayangi anak-anak semuanya. Kini awak berbicara sepatah dua kata sikit saja yang serahkan dicatat keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan. Kalau kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, moga agar kamu bertakwa. Berarti puasa, berarti ibadah. Puasa kita, sholat kita adalah membentuk supaya kita bisa menjadi takwa. Anda tahu arti takwa? Tahu? Takwa takut kalau bahasa awak cuma berbeda. Kalau takut awak dake imau awak menjauh, tapi kalau takut kepada Allah dekati Allah. Rasoi pengawasan Allah di diri awak. Itu teh nan takwa. Jamaah Isya tarawih yang dirahmati Allah. Keutamaan bulan Ramadan. Kini awak masih dalam minggu pertama.
Ada beberapa keutamaannya. Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Silakan tulisan Anda. Pertama, keutamaan puasa Ramadan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan puasa ini? Ini sejarahnya. Kita sudah mendengar bagaimana sejarahnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika diciptakan Nabi Adam, disuruhlah para iblis, para setan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi mereka apa jawabannya? Saya tidak mau, kami tidak mau bersujud kepada Adam. Adam diciptakan dari tanah dia yang hina, sedangkan kami diciptakan dari api. Itulah kata-kata yang keluar dari para iblis, setan. Padahal kalau kita uji kepintaran para iblis setan, tak terkalahkan Anda semuanya. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Seandainya ada di antara kita yang habis 30 juz di masjid ini, mungkin iblis setan tersebut 1000 juz hafal sama dia. Itulah kepintarannya. Hebat kita ahli ilmu tajwid, lebih hebat para mereka, lebih hebat tahfiznya, lebih hebat makhrajnya. Itulah saking hebat luar biasanya. Tak terkalahkan. Satu cuma kekurangannya, yaitu merasa lebih dari yang lain. Itulah makna sombong Anda semuanya. Merasa lebih dari siapapun, sekalipun sama binatang, janganlah pernah kita merasa lebih. Binatang Allah yang menciptakan. Keindahan luar biasanya Allah, itu yang harus kita syukuri. Berbagai macam manusia, berapa banyak manusia, jutaan manusia, tapi tidak ada yang tas mirip, tidak ada. Itu adalah suatu keindahan, keluar biasaan ciptaan Allah kepada kita. Iya kan, anak-anak? Ada yang persis mirip? Tidak kan? Mulai daripada Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada yang mirip. Binatang, ada yang paling kecil. Itu menunjukkan bahwasanya kita berpikir betapa indahnya ciptaan Allah, betapa luar biasanya yang tidak akan pernah, yang wajib, yang harus kita syukuri untuk mendapatkan keriduan juga keberkahan. Jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama tadi adalah meningkatkan ibadah. Pas momennya sekarang di bulan puasa. Jadi singkat ceritanya, ketika para iblis tidak mau sujud, singkat ceritanya Allah memberikan kelaparan dan kehausan kepada para mereka. Ketika mereka merasa lapar, mereka haus, berkuranglah egonya. Jadi sekarang tepat momen kita berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Betapa hausnya tadi jam 3 sudah terasa hausnya, laparnya bersangatan. Jadi ketika terasa seperti itu, hawa nafsu itu baku kan, boraso ya nak baik kasak sagar sesuai. Padahal disasak macam-macam juga dicari, iya kan? Iya enggak? Iya kan? Banyak orang cari bantu dainan meriko, dainan itu. Cuma dek gara-gara badan lama, ndak salero mulai pekawa tu. Awih ke dia paduannya, ditai ke paduan. Jadi ketika awak sarang itu tuh, sarang nita tuh hawa nafsu awak patungan. Itulah maknanya kesempatan. Ketika awak sholat, insya Allah bisa lebih fokus. Sholat awak bisa awak lebih fokus, bisa awak lebih khusyuk. Masalahnya hawa nafsu awak bukan. Jadi Ramadan itu kesempatan awak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu dan pertama Anda semuanya ya. Kemudian yang kedua belajar disiplin dan kesabaran. Ketika awak sahur, kemudian bacalah jam waktu imsak jam sekian. Disitulah mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Mulailah kita menahan makan, menahan minum, menahan segala yang membatalkan ibadah puasa. Dia ajar kita untuk berlatih. Bukan kita hanya tiduran di rumah, tapi kita disuruh pula untuk kegiatan pesantren Ramadan. Para guru mengajar,
lapar tapi tetap disuruh. Jadi ketika rasa lapar dan haus itu adalah menguji kesabaran, karena waktu itulah bisa stabil emosi kita. Coba hari biasa kita terpancing, ananda kadang ada kasus bateju, iya kan? Lainnya bateju bagaimana? Buat lapak, samu-samuan, tangga gigi suang. Coba pengendalian emosional lawat, aduh bisa. Tapi katiku di Ramadan kok, insya Allah awak luar biasa. Yuk. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga, membersihkan jiwa dan raga. Itu ketaman yang ketiga, membersihkan jiwa dan raga. Sudah dicatat? Membersihkan jiwa dan raga. Ini kesempatan juga, karena hawa nafsu kita berkurang, kita sering terus ingat kepada Allah. Karena ketika kita lapar, kita teringat. Kita sholat, kita lebih fokus. Jadi waktu inilah kesempatan. Kemudian membersihkan raga kita, tubuh kita. Luar biasa anak-anak. 11 bulan kita bebas makan, bebas minum. Kadang lu anak-anak minum, bapak pakai kalaulah libur dengan Pak Humas, Pak Wakil Humas. Kalaulah libur bapak dengan Pak Wakil Humas, siko bakso, siko mie ayam, siko lontong, siko kopi, anak pakai bandel, bagaimana itu? Bayangan, banyak bakteri di dalam pari awak, banyak kimia di dalam pari awak, banyak akupu bertahun-tahun sampai bulan awak lagi makan, banyak akupu di pari awak. Contoh, otori nanda, udah lagi kan? Putus servis nanda, jadi lapenya, kok lapenya oli kan tidak iya, tidak bisa tuh. Otomo itu belum baragau mesinnya. Baragau sudah itu bagaso mesinnya naik kan ya belum ya. Banyaklah injeksi lah kan, karburator lah semua macam-macam penyakit kok. Putus servis, itu juga mau diawak kok. Putus servis awak. Jadi bulan puasa kok teh menyervis badan awak. Ikhlas nanda puasa ya. Jangan apa jangan gara-gara bapak ibu guru, jangan gara-gara pakai jadwal mudiko, jangan gara-gara itu, tapi ikhlas membantu pribadi awak supaya lebih elok. Anda pada perang orang sholat pasti baik, iya kan? Orang sholat itu pasti baik. Nah ini sebenarnya sholat waktu 5 sehari semalam itu bukan hanya sekedar wajib, tapi berpahala melakukan, bukan hanya sekedar itu, tapi itu adalah hutang bagi awak. Hutang, ataupun yang lebihnya adalah sholat itu membentuk karakter kepribadian awak. Satu contoh, ketika kita sholat subuh dan selesai subuh kita beraktivitas, anak-anak masuk pergi sekolah, guru gitu juga, baiklah ke sekolah beraktivitas, ataupun orang kantor begitu juga. Dan di antara aktivitas masuklah sholat zuhur. Sholat awak, berusaha awak fokus, berusaha awak khusyuk untuk sholat. Jadi baturi-turi hari demi hari waktu sehari sabana buat lakukan itu, berarti tujuannya adalah menimbulkan rasa pengawasan Allah. Kalau timbul di diri awak pengawasan Allah, anak-anak semuanya, lah timbul rasa pengawasan Allah, tak pitih miliaran di muka awak, yakin ketika awak mamit Tuhan mencari, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mungkinkah? Enggak kan? Itulah hakikat sholat kok tadinya. Ikoko kalau ditarik kaji mengaji ilmu tasawuf lebih tinggi begitu. Saking sampai tidak ada sebagian orang tidak berani nyo. Iko nampak apa? Lo bahasa tapi bisa tuh. Bayang tuh banyak samut di dalam tuh kebanjiran. Tunggang langgang keluar sama waktu kampung lagi selesai itu berinyo. Jadi kalau hatimu rasa kasih sayang Allah, maka kita tersenyum, keberkahan hidup, keriduan hidup akan dapat awak, tentram awak. Jadi kasus seperti itu nak kalah ini soalnya. Bagaimana orang mencaci awak, tapi dalam hati awak yang caci boleh. Ikut ciptaan Tuhan. Seandainya mencaci yang berusahamu, di situ menghina ciptaan Tuhan. Larinya berdoa saja untuk yang ditunjuk dari Tuhan.
Nah, itu yang lebih baik. Jadi ada orang menyakiti awak, ada orang menjahit kaki awak, jangan dibalik dengan jahit, tapi dibalik dengan doa. Untung dia get petunjuklah di Allah lain. Masalahnya mereka nanda, bang terbaik buat doa ini. Masalahnya mereka segala apapun yang kita lakukan, karma pasti datang. Yang baik kita lakukan, karmanya berlipat ganda. Kebaikan akan datang kepada kita. Suatu kejahatan, ingat ananda, yang bisa kita kecoh adalah manusia, tapi Allah tidak akan pernah kita bisa mengecohnya. Hei, ingat, suatu saat kejatuhan lebih baik aku yang melakukan patang itu dihancam oleh Tuhan. Akhirnya tangga telinga, tangga gigi selesai. Sesaru ini luar, tidak tanang loh, rasul dikejar-kejar. Itulah bahaya minum ananda semuanya ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah menimbulkan rasa sosial. Coba kita cari para pejabat tinggi, ya. Kita cari pejabat tinggi pada amu badakian. Bagaimana dikuasai sama jawabnya. Oh, dia pejabat tinggi, uang kayu kuasai cukup 3 jam lebih banyak. Oh, dapat saya pasek kok 2 balik jam dah kuasai. Kok bisa 24 jam, kok bisa 3 hari. Nah, ini bisa buat melagai payah ini Anda. Tapi di samuan orang kaya, orang hidupnya sederhana, orang yang punya jabatan tinggi, ibadahnya sama dengan awak. Tidak ada pembatas di antara awak. Awak ko sama pada hakikatnya. Orang kaya adalah amanah yang banyak diberikan Allah harta kepadanya, tapi bisa terjerumus dan hancur nantinya ketika ia tidak bisa menggunakan amanah yang diberikan Allah. Orang yang hidup sederhana, ia akan mendapat ketenangan kalau ia bersyukur. Ia hidupnya akan selamat, ia hidupnya akan bahagia, karena tanggung jawab amanahnya kurang sedikit. Jadi Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita gunakan, marilah kita pahami lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa bertambah baik, bertambah hebat, bertambah segalanya. Cukup demikian. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kesalahan Bapak Ananda semuanya, mohon maaf karena ucapan kadang-kadang ada yang kurang baik, kurang senang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.